Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas seputar Al-Zaitun dan pimpinannya Panji Gumilang. Yang memang Panji Gumilang ini beraninya dialog dengan orang-orang yang buta akan ilmu agama Islam. Kalau dengan orang-orang yang faham dengan agama Islam, mana mau? Nggak akan berani dia, takut. Kenapa takut? Karena pasti akan terbongkar kebusukan otaknya. Dan alhamdulillah, banyak sudah orang-orang yang menjelaskan dan membongkar kesesatan yang ada di Al-Zaitun yang lahir dari pemikiran Panji Gumilang. Dan kita kali ini juga akan membongkar kesesatan Al-Zaitun. Dan disayangkan, Panji Gumilang ini tidak mau berdialog dengan Majelis Ulama Indonesia. Beraninya sama Andi Noya. Kalau Andi Noya diajak bicara agama Islam, apa ya nyambung? Agama Andi Noya apa, diajak bicara masalah agama apa? Tapi ya inilah, ini memang bagian dari trik Panji Gumilang untuk mengelabui orang bodoh. Makanya jadi muslim itu yang cerdas. Jadi tahu mana kebenaran dan mana kesesatan. Kita langsung bongkar kesesatan Panji Gumilang. Kita simak videonya terlebih dahulu. Stempel atau stigma bahwa Al-Zaitun ini mengajarkan ajaran sesat. Apa komentar Anda? Saya tidak berkomentar dulu. Saya bertanya siapa yang mengatakan itu. Oke, kalau di permukaan banyak sekali. Simpulkan dulu satu. Oke, saya simpulkan. Ini berkaitan terutama dengan video yang beredar dan itu menjadi viral dan itu komentarnya jadi bermacam-macam dari berbagai perspektif. Salah satu yang dilihat adalah adanya seorang perempuan di antara para pria dalam sholat Id atau sholat Idul Fitri baru-baru ini. Langsung orang menyimpulkan ada yang nggak beres ini. Berarti ada yang salah dalam ajaran di pondok pesantren Al-Zaitun. Itu aja dulu. Yang menuduh sesat bukan mereka. Kalau mereka, orang yang lain-lain tidak akan terpengaruh. Yang memberikan tuduhan itu unsur yang menganggap dirinya punya wewenang. Oke. Apa perlu saya sampaikan? Kalau di luar sana, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa ini memang ajarannya sesat. Kalau kelembagaan ya. Sudah, oke. Itu yang saya ingin mendengar dari sampean. Siapa bilang, Pak, kalau masyarakat tidak mengatakan sesat? Masyarakat yang faham ilmu agama pasti mengatakan ajaran di Al-Zaitun itu sesat. Lihat sajalah buktinya. Banyak yang mengatakan Al-Zaitun itu sesat. Kalau masalah MUI, memang MUI itu lembaga yang memang selama ini diakui untuk mengeluarkan fatwa. Termasuk berfatwa akan sesatnya Al-Zaitun. Sumbernya apa? Untuk mengeluarkan fatwa sesat Al-Zaitun, sumbernya ya dari channel resmi Al-Zaitun sendiri. Bukan dari yang lain. Jadi yang mengatakan sesat itu bukan MUI saja. Ya, bukan MUI saja. Kita lanjutkan. Kalau kita fikir ajaran di Az-Zaitun, ada kurikulum. Kurikulum jelas, kurikulum Departemen Agama, kurikulum Dignas, kita combine, dan itu mendapatkan akreditasi. Apa itu? Unggul. Tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, akreditasinya A unggul. Kalau itu sebuah ajaran sesat, dari dulu sudah out. Jadi kurikulum yang dijadikan tameng oleh Panji Gumilang untuk menolak tuduhan sesat. Apa gunanya kurikulum kalau hanya tulisan? Prakteknya itu seperti apa? Kalau kurikulum secara referensi bisa saja benar. Tapi pemahaman dan praktek dari kurikulum yang ada itu yang menjadi penentu. Yang menjadi produk akhirnya. Orang hadis saja Anda tidak pakai. Al-Quran Anda katakan sebagai kalam Nabi. Anda katakan Al-Quran itu hadis Nabi.
Praktek azan kalian tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan tuntunan. Soft sholatnya ngawur. Mentang-mentang istrinya Panji Gumilang diletakkan di soft terdepan. Padahal soft wanita yang lain terpisah. Dari ini sajalah. Dari sini saja kita bisa ambil kesimpulan. Apa memang seperti itu praktek yang ditetapkan, yang dikehendaki dari kurikulum yang ditetapkan oleh Kemenak? Kalau jawabannya iya, maka Kemenak itu yang sesat. Berarti sebelum Al-Zaitun sesat, Kemenak sudah sesat. Dan artinya Kemenak sumber kesesatan, kan begitu. Tapi ternyata terbukti tidak seperti itu. Kemenak tidak menetapkan bahwa kurikulum tersebut prakteknya seperti Al-Zaitun. Buktinya pesantren yang lain yang mengikuti kurikulum dari Kemenak tidak seperti Al-Zaitun prakteknya. Tidak sama dengan Al-Zaitun prakteknya. Kan cuma Al-Zaitun yang begitu. Artinya memang Al-Zaitun sendiri yang bermasalah. Memahaminya salah. Akhirnya tersesat. Kan begitu. Ya. Jadi jelas. Dari sini Al-Zaitun terbukti sesat. Kalau masalah akreditasi, Anda jangan membodohi orang. Di luar sana banyak orang yang memiliki lembaga pendidikan. Bukan hanya Al-Zaitun saja. Dan tim akreditasi itu tidak lama. Di lembaga pendidikan itu tidak lama. Ya, hanya proses verifikasi. Ya. Jadi jangan membodohi. Bisa saja ketika tim verifikasi itu datang ke lembaga pendidikan Al-Zaitun, kalian menerapkan sesuai dengan kurikulum. Tapi setelah mereka pergi, kalian kembali lagi menerapkan sesuai dengan kemauan kalian. Ya, yang seperti ini, yang seperti beredar itu yang kalian terapkan setelah tim akreditasi pergi. Kan seperti itu. Apa tim akreditasi itu menginap berbulan-bulan di sana? Ikut praktek terus? Kan tidak. Ya. Jadi jangan membodohi orang. Kita lanjutkan. Kemudian, kalau hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sholat, kemudian ada wanita, saya mengedepankan fikih sosial, mengangkat harkat martabat wanita yang selama ini terpinggirkan. Baru dimulai dalam politik, itu pun hanya 30%. Sedangkan pemahaman yang saya punya berdasarkan Al-Quran sama. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat tidak pernah dikesampingkan, sejajar. Nah, kalau soal itu saja lantas sesat menyesatkan, bagaimana dunia? Itu hak asasi manusia untuk menjalankan ibadat menurut keyakinannya. Dasar kami Al-Quran. Tapi tafsirnya berbeda dengan yang ditafsir oleh... Jangan cari persamaan. Kalau persamaan semua, selesai dunia ini. Dunia berpikir itu terus berkembang. Berkembang. Begitu juga kita memahami Al-Quran, bukan menafsir. Memahami. Jadi kalau dialognya sama orang kafir, ya mana nyambung dengan dalilnya Panji Gumilang. Itu kan otaknya saja yang dipakai itu Panji Gumilang itu. Kata siapa selama ini wanita dikesampingkan? Kalau masalah soft sholat, memang aturannya begitu. Aturan fikihnya begitu. Soft wanita itu yang paling baik, yang paling belakang. Jangan samakan dengan soft laki-laki. Kemudian yang sesuai dengan aturan, wanita tidak bisa menjadi wali nikah. Ya kita ikuti saja aturan yang ada. Kita ikuti aturan itu bukan berarti mengesampingkan wanita. Kalau ayat yang disebut innal muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, qanitin wal qanitat, itu ayatnya coba sebutkanlah. Biar jelas konteks ayatnya itu berbicara tentang apa. Kalau berbicara masalah kedudukan ketakwaan, ya sama-sama takwa, maka di hadapan Allah memang sama. Tidak ada bedanya. Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun."
Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, di dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi tidak ada bedanya. Kalau di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak melihat laki-laki apa wanita selama dia soleh. Ya, yang dilihat Allah apanya? Qulubikum wa a'malikum, hati dan amalan. Tapi kalau masalah aturan fikih itu berbeda lagi. Ya, Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Cek surat An-Nisa ayat 34. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, bukan sama-sama menjadi pemimpin, bukan sama-sama memimpin. Ya. Kemudian masih di surat An-Nisa di ayat 11. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi masalah harta waris. Itu juga berbeda antara laki-laki dan wanita. Bagiannya berbeda. Dan itu jelas ada di Al-Qur'an. Masa mau disamakan laki-laki dan wanita? Ya, dari sini jelas bahwa ucapan pimpinan Al-Zaitun, Panji Gumilang, ya, itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Dan jelas dari sini kita lihat bahwa Al-Zaitun adalah sesat. Kemudian masalah tafsir. Semua ulama itu memakai tafsir. Tafsir para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipakai. Ibnu Katsir, At-Tabari, Asy-Sya'di, Qurtubi, Jalalain. Bukan mentafsirkan seenak jidat sendiri, bukan memahami dengan akal dan pikiran sendiri. Jangan tafsir disesuaikan dengan perkembangan pola pikir. Ini kebalik. Seharusnya ukuran kebenaran perkembangan pola pikir itulah yang diukur dengan tafsir. Kalau Anda tidak mengikuti tafsir, mau mengikuti siapa? Mau ikut tafsir siapa? Pemahaman siapa? Mau ikut tafsir Quraisy Shihab? Itu tafsir nggak berlaku. Itu siapa yang pakai tafsirnya? Ya, kita lanjutkan. Pemahaman yang kemudian dianggap menyimpang. Itu anggapan yang tidak sama dengan anggapan kita. Oke saja. Saya juga tidak menyalahkan orang itu. Inilah kebebasan beragama. Siapapun tidak boleh memberikan stigma. Sampai negara saja tidak mau menstigma. Karena apa? Undang-undang dasarnya seperti itu. Apakah saya harus taat kepada orang yang tidak berdasar Undang-Undang Dasar 45? Di mana? Kita harus taat kepada undang-undang. Walaupun apa yang sudah berjalan selama ini yang dikenal oleh orang-orang itu adalah kelaziman. Kelaziman memang lazim, tapi berikan hak kepada kita yang memahami agama ini dari Al-Quran tadi. Dan ini bukan dibawa ke masyarakat, ditanamkan kepada generasi yang kita bawa untuk mencintai negaranya ini, supaya bisa memahami ajarannya dengan baik. Kalau kurikulum berjalan, tapi kita memberikan semangat kepada pelajar dengan pembimbingan agar ruhnya ini punya kemerdekaan. Memang Panji Gumilang ini pandai bermain kata-kata kaum muslimin. Dibenturkanlah agama ini dengan undang-undang. Memang negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Kalau Islam ya harus beribadah dengan cara orang Islam, dengan aturan Islam yang benar, sesuai dengan tuntunan, bukan sesuai dengan akal dan pikiran. Ya, kalau dimaknai seperti Panji Gumilang, itu maka tindakan negara atau pemerintah selama ini salah dong. Kenapa FPI dibubarkan? HTI dibubarkan, Ahmadiyah dibubarkan, Ghafatar dibubarkan. Mengapa banyak aliran-aliran yang dibubarkan? Dikatakan sesat kemudian dibubarkan. Kalau memahami dengan akalnya Panji Gumilang, berarti tindakan negara atau pemerintah itu salah. Salah. Karena tidak mematuhi undang-undang. Seharusnya biarkan mereka bebas melaksanakan keyakinan mereka. Mau mereka seperti apapun terserah. Negara tidak boleh mengganggu, kan begitu. Kalau logikanya seperti Panji Gumilang. Ya. Orang yang cerdas ini akan paham.
akan faham arah apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Arah omongan Panji Gumilang itu faham. Digiring kemana itu faham. Ya, tapi kalau logika jongkok, ya mana bisa berpikir sampai di sini. Ya, paling iya saja mendengar penjelasan Panji Gumilang. Padahal itu logika yang sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami, dan sementara kita cukupkan di sini pembahasan, karena kalau mau membahas semuanya ini sangat panjang sekali, ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan membongkar kesesatan-kesesatan Al-Zaitun. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.